Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, perjalanan waktu telah mengantarkan kita memasuki Ramadan. Kata orang, jauh berjalan banyak dilihat, dan pengalaman adalah guru yang paling bijaksana. Kalau ibadah Ramadan kita berhasil, maka kita yang malam ini pasti bukan kita sebulan yang lalu. Kita yang malam ini adalah kita yang telah ditempa, digojlok, digembleng oleh kawah candra di mukanya Ramadan. Dan setelah perjalanan panjang, perjuangan mengendalikan diri dan menahan nafsu, kita akan merayakan Idul Fitri. Apa yang harus kita laksanakan? Malam ini saya ingin sampaikan ayat 186 surah Al-Baqarah, di mana Allah menuntun kita. Pertama, walitukmilul iddata, hendaknya engkau sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa sebulan penuh, bisa 29, bisa 30 hari. Yang bisa ru'yat, punya persyaratan mampu ru'yat, silahkan ru'yat. Yang tidak mampu, ikut yang aman saja, dengerin pengumuman pemerintah, cari amannya saja. Sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Sebab apa? Puasa itu macam-macam. Ada yang puasa model beduk, depan rapat, belakangnya kosong, cuman pembukaan. Ada juga yang pembukaan, pertengahan, dan penutupan. Ada juga yang penutupan saja, mau dapat Lailatul Qadar. Allah berpesan, walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Puasa itu sebulan penuh. Setelah selesai itu, walitukabbirullaha ala ma hadakum, hendaknya engkau agungkan, engkau bertakbir, mengagungkan Allah yang telah memberikan hidayah kepadamu. Tidak ada takbiran sebelum selesai Ramadan. Walitukmilul iddata, itu dulu, sempurnakan jumlah bilangan hari puasamu. Selesai baru walitukabbirullah. Jangan lebaran masih seminggu sudah Allahu Akbar, Allah ngigo. Walitukmilul iddata, sempurnakan dulu jumlah bilangan hari puasamu. Ini adab. Selesai, walitukabbirullah, baru engkau bertakbir, agungkan nama Tuhanmu. Kenapa? Ala ma hadakum, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Saudara, kalau bukan lantaran hidayah Allah, berat sebulan penuh enggak makan, lapar melilit perut, haus mencekik tenggorokan. Kalau bukan hidayah, berat melawan nafsu. Kalau bukan hidayah, berat melawan setan. Bagaimana enggak berat? Dia lihat kita, kita enggak lihat dia. Ini kan curang musuh begini. Semata-mata karena hidayah dari Allah. Intan paling mahal, mutiara paling berharga, tidak lain adalah hidayah. Saudara lihat dalam sejarah, kadang-kadang anak Nabi tidak dapat hidayah.
tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Kan'an anak Nabi Nuh, betul? Kadang-kadang bapak Nabi tidak dapat hidayah. Azar bapaknya Nabi Ibrahim. Ibrahim penegak tauhid, bapaknya produsen berhala. Kadang-kadang istri Nabi tidak mendapat hidayah, kafir, istrinya Nabi Lut. Kadang-kadang paman Nabi tidak dapat hidayah, ingkar, Abu Jahal, Abu Lahab, paman Nabi kita. Anak Nabi, bapak Nabi, istri Nabi, paman Nabi, hidayah tidak datang, mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran. Alhamdulillah, kita yang ponakan Nabi aja bukan. Kita diberikan hidayah. Dengan bekal hidayah itulah kita masuki nuansa Ramadan. Berjuang melawan nafsu, membina takwa, melatih ridha, dengan lapar melilit perut, dengan haus mencekik tenggorokan. Allahumma lakasumtu, Tuhan, untuk Engkau saya laksanakan ibadah ini. Oleh karena itu, jaga hidayah ini baik-baik, karena dia merupakan intan paling mahal, mutiara paling berharga dalam kehidupan kita. Diberikan kita kedudukan yang tinggi, alhamdulillah. Diberikan kita harta yang banyak, alhamdulillah. Tapi itu semua belum ada artinya ketimbang yang bernama hidayah. Maka hidayah inilah yang harus kita jaga baik-baik. Hidayah inilah yang harus kita pelihara. Kita bertakbir kepada Allah, mengagungkan nama Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Kalau tidak lantaran hidayah, berat melaksanakan ibadah puasa sebulan suntuk. Dengan ibadah Ramadan, kita melakukan pemutihan vertikal. Orang yang keluar dari Ramadan dengan ibadah benar seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya, tidak punya dosa kepada Allah. Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Tapi kan kita tidak cuma punya dosa vertikal, kita juga punya dosa horizontal. Kita tidak cuma berdosa kepada Allah, kita juga sering salah kepada sesama manusia. Betul? Inilah momen lebaran itu. Dosa kepada Allah, taubat langsung kepadanya, sonder calok. Dosa kepada sesama manusia, saling memaafkan. Sebab apa? Satu hadis meriwayatkan, selesai sholat id, sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin sampai 3 kali. Amin, amin, amin. Heran sahabat, gak ada angin, gak ada hujan, amin 3 kali ya Rasul, ada apa? Kamu gak tahu? Gak tahu. Barusan selesai sholat, malaikat Jibril turun. Lalu, Muhammad, saya mau berdoa kepada Allah, mau kamu aminkan? Silakan Jibril, berdoalah, saya akan mengaminkan. Jibril berdoa, Rasulullah amin. Doanya 3 macam permohonan, Nabi 3 kali mengucapkan amin. Kalau malaikat Jibril yang doa, Nabi yang mengaminkan. Kalau bahasa Inggris, ilokan. Ilokan nih doa meleset. Apa iya? Ma iya? Apa doanya? Pertama, ya Allah, hari ini 1 Syawal, doa malaikat Jibril, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah mengucapkan amin. Jelas? Belum tentu memang setiap kita orang tua, tapi pasti setiap kita anak. Jikalau anak punya ibu dan bapak, seorang anak yang puasa Ramadan, tarawih malam hari, bayar zakat, tadarus Al-Quran, jikalau sudah durhaka kepada kedua orang tuanya, didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi, supaya puasa dan ibadahnya tidak diterima. Na'udzu. Maka selesai sholat Idul Fitri,
tugas yang paling utama minta ridho ibu dan bapak. Satu. Yang kedua, ya Allah, istri itu swarga manut, neraka katut. Yang ketiga, ya Allah, hari ini 1 Syawal, saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memberi maaf lebih berat daripada minta maaf, tapi memberi maaf lebih mulia daripada meminta maaf. Kalau kita sudah minta maaf, orang tidak mau memaafkan, itu tanggung jawab dia kepada Allah. Orang macam itu yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya, didoakan agar puasa dan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Riwayat lain menceritakan, satu hari Nabi lagi kumpul dengan sahabat. Nabi tanya, saudara-saudara, atadruna manil muflis? Tahu nggak kamu siapa orang yang bangkrut, orang yang sial, orang yang celaka? Siapa? Macam-macam jawaban sahabat. Ada yang bilang, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Menurut pendapat kami, orang yang sial, yang bangkrut, yang kagak punya duit. Apalagi mau lebaran kayak begini. Bangkrut bener bang. Kadang-kadang yang habis belanja pulang bukan langsung ke rumahnya, ngeneng-ngeneng di depan tetangganya, manas-manasin orang. Hadirin yang saya hormati, semua diukur dengan kacamata materi. Apa jawab Nabi? Bukan. Orang bangkrut bukan yang nggak punya duit. Orang bangkrut itu orang yang nanti di hari kiamat datang menghadap Allah dengan membawa pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, karena di dunia rajin ibadah. Cuman sayang, di sisi lain dia datang bawa dosa karena pernah nyaci maki orang, pernah fitnah orang, pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, pernah mengalirkan darah orang dengan cara yang tidak benar. Enak dia setor, Tuhan lapor, ini pahala sholat saya, ini pahala puasa saya, ini pahala zakat saya mau ke surga. Datang orang, ntar dulu Tuhan, sabar. Ini orang memang di dunia rajin puasa, tapi saya pernah dicaci maki, lidahnya kotor, omongannya tajam, hancur hati saya oleh ucapannya. Panggil, sini mas. Benar ini orang pernah kamu caci maki, kamu lontarkan kata-kata pedih dan kotor, kasar. Iya, siniin pahala sholatmu, kasihin orang yang kau caci maki, kasihin. Selesai. Berangkat lagi, datang lagi orang. Sebentar Tuhan, dia memang di dunia bayar zakat, tapi dia pernah makan harta orang dengan cara yang zalim, makan harta yatim. Jadi pengurus yatim yang lapar, pengurusnya yang pada kenyang. Saya menuntut keadilan. Benar. Siniin pahala zakatmu, kasih orang yang kau makan hartanya. Kalau kebaikannya habis, yang nagih datang terus, apa yang terjadi? Dosa orang yang dia sakiti diambil, diberikan kepada dia. Bangkrut nggak? Pahala dipretelin, dosa dikasih. Modal boros, tagihan utang datang terus. Bangkrut bin bangpak alias sial dangkalan. Tahu sial dangkalan? Itu namanya udah jatuh ketiban ember. Jatuhnya sakit, ketiban embernya bonyok. Kita tidak ingin jadi manusia yang rugi dan bangkrut. Karena itu, jikalau ibadah Ramadan memperbaiki hubungan kita kepada Allah, maka Idul Fitri
dengan silaturahmi lebarannya memperbaiki hubungan antar sesama manusia agar kita jangan termasuk golongan orang-orang yang bangkrut, karena cuma baik hubungannya kepada Allah tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Ada orang yang pernah difitnah, ada orang yang pernah dicaci maki, ada orang yang pernah dijelek-jelekin, ada orang yang hartanya dia makan dengan cara yang zalim, ada orang yang dia alirkan darahnya, dia bunuh tanpa alasan yang benar. Itu semua akan jadi bebannya di akhirat nanti. Kalau dia menyangkut hakul adami, hak-hak manusia, maka kita harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Rasul mengajarkan, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghafarallahu dzunubahuma. Apabila dua orang Islam bertemu lalu bersalam-salaman, Allah hapuskan dosa yang terjadi di antara kedua orang itu. Jadi baik hubungan kita kepada Allah, jalur hablum minallah, dan baik juga hubungan kita dengan sesama manusia, hablum minan nas. Keduanya ternyata saling berkaitan. Saudara hadirin yang saya cintai, dengan begitu kita berusaha memperbaiki hablum minallah dan sisi lain hablum minan nas, agar kita tidak menjadi orang yang bangkrut di akhirat nanti. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, memanfaatkan momentum Idul Fitri dalam kondisi negara kita sekarang ini. Indonesia kita ini kan masih sakit, betul? Multi krisis. Mula-mula kita ini kena krisis moneter, rupiah anjlok, dolar naik ke langit, sampai pernah April 97 dolar mencapai 17 ribuan dari 2.500. Apa enggak kolab? Itu pasti bukan mainan rakyat kecil. Mereka yang dapat kredit BLBI rame-rame borong dolar. Kita mah bocah kampung boro-boro borong dolar, ngeliat juga tumben. Akibat krisis moneter muncul yang lebih makro, krisis ekonomi. Perusahaan besar ambruk, konglomerat terpuruk, PHK di mana-mana, pengangguran meningkat, kriminal meningkat. Seiring dengan itu muncul yang lebih parah, krisis kepercayaan. Benih-benih perpecahan bertebaran di mana-mana. Dampaknya masih sangat terasa sampai sekarang ini. Kita lihat sekarang ini, Aceh belum selesai, Papua minta merdeka, Timur Timur cerai. Dalam kondisi seperti inilah momentum Idul Fitri harus jadi lem perekat yang menjaga keutuhan kita. Sampai Rasulullah berpesan, ini 3 pesan utama beliau yang saya sampaikan malam ini. Pertama, silman qata'ak, bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Kalau orang baik kita baik lagi, pantas, memang mestinya begitu. Tapi bersilaturahmilah kepada orang yang marah denganmu. Kita harapkan lebaran nih yang silaturahmi jangan cuman kita rakyat di kampung, tapi yang ngaku atau diakui sebagai pemimpin, para elit politik di atas saling bersilaturahmi. Kalau mereka rukun di atas, kita di bawah ngelihatnya enak, betul? Tidak ada orang akan di atas kalau tidak disokong dari bawah. Ini ada warisan sejarah yang enggak sehat. Di zaman Bung Karno, sampai Bung Karno jadi presiden seumur hidup, Bung Karno dikenal sebagai tokoh revolusioner. Enggak sepaham sama Bung Karno, cepat-cepat dianggap ini kontra revolusi. PKI berontak, Bung Karno jatuh, muncul orde baru. Bung Karno disebut orde lama. Yang nggak cocok sama orde baru, wah itu orang orde lama. Lalu reformasi, orde baru lengser,
jadi lagi alat yang nggak cocok sama golongannya. Oh, itu orang orde baru. Kapan selesai urusan? Kalau kita terjebak dengan budaya dendam, naik ini babat itu, naik itu sikat ini, kapan mau selesai? Rasulullah lahir di Mekah, perjuangannya dihambat, dicaci maki, dilontari kotoran onta, sahabatnya dibantai, diancam mau dibunuh, hijrah ke Madinah. Setelah di Madinah jadi besar, tentaranya kuat, pengikutnya banyak, pasukannya hebat. Satu saat beliau masuk kembali ke kota Mekah dengan kekuatan full, tentara yang gagah, Quraisy pucar kacir. Ini nih Muhammad yang dulu kita caci maki, yang dulu kita ancam mau kita bunuh, yang kita usir, sekarang dia masuk dengan tentaranya yang hebat. Kalau dia menuntut balas, habis kita sekarang ini. Apa jawab Nabi? Beliau turun dari punggung onta lalu pidato dengan tawadu. Saudara-saudara, al-yauma yaumul marhamah. Ini hari yang penuh kasih sayang. Walaupun dulu kau usir aku dari sini, kau sambiti aku, kau bantai pengikutku, aku datang bukan membalas dendam. Ini hari yang penuh kasih sayang. Tidak akan ada pertumpahan darah. Yang masuk Masjidil Haram aman, yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Dihormatinya ketokohan Abu Sufyan di depan pengikutnya. Ini akhlak. Kenapa orang macam Mandela lebih bisa mencontoh Rasul daripada kita? Mandela yang 27 tahun mendekam dalam penjara, dia keluar tanpa bawa benih-benih dendam. Dia satukan Afrika Selatan, dia bimbing Afrika Selatan menuju kejayaan dan kemajuan. Kenapa Mandela yang tidak kenal Pancasila bisa lebih mencontoh akhlak Rasul ketimbang kita yang katanya orang-orang pengikut sunnah? Saya khawatir. Ya bukan berarti saya tidak setuju, hukum harus tetap ditegakkan. Tapi kalau terus cari kambing hitam, kambing hitam, kambing hitam, kapan kita dewasa? Semua usut, semua saya khawatir nanti pun satu saat Nabi Adam bakal diusut. Kenapa dia makan buah khuldi? Kita jadi keleleran di Lebak Bulus begini. Kalau enggak kan kita masih di surga aja. Mari kita dewasa, mari introspeksi. Silman kotoak. Mudah-mudahan nanti lebaran kita pengen lihat nih. Kalau yang di atas sudah pada satu, kita yang di bawah enak. Tapi kalau memang pada ribut juga, kita yang di bawah jangan ikut-ikutan. Nonton aja nonton. Giliran rame tepuk tangan. Oh, namanya elit susah ditebak. Nih hari dia berebut beda pendapat, ntar malam dia makan bareng. Kita di bawah udah kedongan ngasa golok. Kan berapa urusan? Sekarang udah nggak zamannya ngerahin masa. Sekarang adu argumen, biar rakyat tentukan mana yang lebih pantas. Hadirin yang saya hormati, silman qata'ak, bersilaturahmilah kepada orang yang marah denganmu. Momentum Idul Fitri harus meredam keberingasan, harus mencuatkan semangat persatuan dan kesatuan. Udah capek kita diobok-obok. Yang kedua, wa'atiman haramak. Ini masalah kepedulian. Berikan orang yang bakhil kepadamu, sampai orang yang pelit pun kasih. Kepedulian. Banyak anak-anak yatim kita, janda-janda tua. Kalau yang muda sih nggak usah dipikirin. Dewan penyantunnya udah banyak aja. Orang-orang jompo. Mungkin baju kita sudah kurang berharga di lemari kita, tapi sangat berharga ketika kita berikan kepada orang lain. Berbagi rasa. Jangan ada yang lapar di samping yang senyum. Jangan ada yang menangis di samping yang tertawa. Hadirin, yang ketiga, wa'fu amman zalamak. Maafkan orang yang berlaku zalim kepada dirimu. Maafkan orang yang berlaku zalim. Jangan mewarisi sifat dendam, karena Ramadan sudah melatih kita. Tidak akan menyelesaikan persoalan. Dengan semangat ini, maka persatuan, kesatuan, kerukunan dan kekompakan akan lebih mudah kita wujudkan. Kita ingin Indonesia esok lebih baik daripada sekarang ini. Amin. Dan tentu saja kita berharap banyak
dari para pemimpin-pemimpin kita, semoga lebih bersikap sebagai negarawan, bukan hanya sebagai politisi. Karena jujur saya ingin berkata, reformasi memang telah melahirkan politisi, tapi belum banyak melahirkan negarawan. Negarawan adalah orang yang ngayomi seluruh rakyat. Sekarang rakyat cuma di atas namakan, biar banyak banget. Kalau tidak mendukung dia, dianggap bukan rakyat. Biar dikit banget, kalau pendukungnya, itulah rakyat sejati. Ini pemimpin model apa kayak begini? Ini kan mengkamuflase rakyat namanya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita baca Fatihah. Kita niat, mudah-mudahan suasana sesudah Ramadan benar-benar kondusif, agar kita bangsa ini bisa keluar dari kesulitan besar yang kita hadapi sekarang ini. Para pemimpin kita semakin kompak dan bersatu, rakyat juga semakin terayomi. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasara ad-din wakhzul man khazalal muslimin. Allahumma afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Mau ibadah atau tidak, kalau komputer lebih kita kagumi dari Allah, itulah berhala kita. Kalau pangkat lebih kita utamakan dari Allah, itulah berhala kita. Kalau ilmu lebih kita kagumi daripada Allah, itulah berhala kita. Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, membersihkan keyakinan, meluruskan tauhid dengan konsep akidah. Lalu sisi yang kedua, syariat untuk mengatur kehidupan sesama manusia. Bicara keagungan Ramadan yang ditandai 3 hal. Pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita, imam kita, pedoman utama dalam melaksanakan berbagai kegiatan hidup. Pertama, ia berisi akidah yang tujuannya menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda, menyelamatkan manusia dari kemusyrikan, baik syirik yang jali maupun syirik yang khafi. Syirik jali itu syirik terang-terangan, nyata-nyata menyembah berhala, nyata-nyata meyakini Tuhan lebih dari satu. Kalau gitu insya Allah kita aman. Tapi ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidup. Itu syirik khafi. Saya sejak pakai cincin ini rezeki lancar. Cincin. Saya sejak pakai gesper ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Gesper. Ini sejak ada perkutut di rumah ini, bisnis bagus. Perkutut. Kalau komputer lebih kita kagumi dari Allah, itulah berhala kita.
Kalau pangkat lebih kita utamakan dari Allah, itulah berhala kita. Kalau ilmu lebih kita kagumi daripada Allah, itulah berhala kita. Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, membersihkan keyakinan, meluruskan tauhid dengan konsep akidah. Lalu sisi yang kedua, syariat untuk mengatur kehidupan sesama manusia. Selama ini kalau mendengar syariat, yang terbayang oleh kita kan yang serem-serem, dan memang diopinikan sedemikian rupa. Padahal watak syariat itu pertama, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Ini watak syariat Islam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Semua manusia sama. Bukankah ini yang kita perjuangkan dengan tuntutan keadilan? Supaya di Republik ini jangan ada warga negara kelas 1. Supaya di Republik ini jangan ada yang kebal hukum. Supaya di Republik ini hukum jangan seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Syariat mengajarkan al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Ketika mengajarkan orang beramal, Rasulullah kepada putri kesayangan beliau sendiri berkata, "I'mali ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a." Fatimah, beramal kau. Fatimah, solat. Fatimah, puasa. Fatimah, haji. Kalau kau tidak beramal, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti. Inilah watak syariat. Tidak mentang-mentang anak kesayangan lalu ada jaminan, sudah Fat, kamu nggak sholat nggak apa-apa, nanti di akhirat ada papi. Tidak. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum. Andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, tidak usah orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Bukankah keadilan macam ini yang kita harapkan? Cuma sayang, selama ini banyak kita mengenal Islam seperti orang buta kenal gajah. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya lain-lain. Orang buta pertama bilang, "Pak, gajah tipis lebar kayak kipas." Kenapa? Dia baru pegang telinganya. Orang buta kedua ngotot, "Goblok itu Pak. Yang betul saya, gajah kecil panjang kayak ular." Kenapa? Yang dia pegang ekornya. Orang buta ketiga lebih marah, dua-duanya tolol Pak. Yang betul itu saya, gajah tinggi besar seperti pohon kelapa. Karena yang dia pegang kakinya. Beginilah kita mengenal Islam. Seperti orang buta kenal gajah, frame of reference, kacamata pandangannya tidak total. Baru kenal kaki gajah sudah sok tahu gajah. Baru kenal telinga gajah sudah sok kenal gajah. Kemana-mana pidato, saudara-saudara, gajah tipis lebar kayak kipas. Buat orang yang belum kenal gajah, dia menyesatkan. Buat orang yang sudah tahu gajah, senyum di kulum. Oh, kau baru kenal kupingnya kok. Begitulah kadang-kadang kita baca Quran, ayatnya yang keras. Kesannya Islam itu sangar, Islam itu sadis, Islam itu perang. Di sisi lain ada yang adem, sejuk, lalu lahir generasi feminim. Buat saya yang terpenting semua kita perlu. Rasul mengajarkan, la takun ratban fatuksara wala yabisan fatuksara. Jangan lemah, nanti kau diinjak orang, tapi jangan keras, nanti kau dipatahkan orang. Hadirin yang saya hormati, lalu syariat juga punya at-tadrij fit tasri', tahapan dalam melaksanakan syariat. Oleh karena itu, Ramadan yang keagungannya ditandai dengan turunnya Al-Quran harus jadi momentum kembalinya kita kepada Al-Quran.
Quran itu imam, kita ini makmum. Saya mau tanya, imam ikut makmum apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Kalau Quran imam dan kita makmum, kita ikut Quran, jangan Quran diminta ikut kita. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam i'tidal, kita i'tidal. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, ambil. Haram menurut Quran, tinggalkan. Kalau dia imam dan kita adalah makmum, mari berimam kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua, keagungan Ramadan ditandai dengan perintah melaksanakan ibadah puasa. Para ulama menyebut puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak, tidak ada unsur sugesti. Kalau kita sholat, orang lihat. Kita sedekah, orang tahu. Kita pergi haji, satu kampung nganter. Kita puasa, cuma kita dan Allah. Pura-pura sholat, ketahuan Pak. Pura-pura sedekah, nggak bisa dong apa yang disedekahin. Pura-pura haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Keluar rumah, bibir lap yang kering, jalan lemesin dikit, ada angin miring, lemes amat puasa. Sirriyah, abstrak. Ibadah lain bisa dinilai, wah itu teman kita sodakohnya berani ya. Kok tahu kamu? Kelihatan dari jumlahnya. Itu sholatnya khusyuk ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari geraknya. Tetangga sebelah itu rasa-rasanya hajinya mabrur ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Kalau yang sebelah lagi itu haji tomat. Di Mekah tobat sampai kampung kumat. Ibadah lain kelihatan bisa dinilai, tapi puasa tidak bisa dinilai. Belum pernah saya dengar orang bilang, teman kita puasanya mantap betul ya. Kok tahu kamu? Beludah terus. Nggak ada hubungannya. Oleh karena puasa ibadah sirri, ibadah abstrak, maka yang terbentuk dari ibadah ini pertama keikhlasan. Ini sikap hidup yang paling penting. Orang lain mau puji atau tidak bukan soal. Orang lain mau dengar atau tidak bukan soal. Ini urusan saya dengan Allah. Dari ibadah sirri seperti ini terbentuk keikhlasan, dan itu penting. Ikhlas. Saya menyantuni yatim bukan karena disorot TV, bukan karena masuk majalah, bukan karena dimuat koran, karena Allah. Berpakaian ikhlas. Saya berpakaian ini karena perintah Allah menutup aurat, bukan karena tuntutan Ramadan. Kalau cuma tuntutan Ramadan, Ramadan saja bagus busana muslim. Selesai Ramadan kembali pusar merajalela. Menerima jabatan ikhlas, ini amanah dari Allah. Jabatan adalah alat untuk mengabdi, bukan cuma alat yang melahirkan kekuasaan dan fasilitas. Kalau kekuasaan dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan, maka yang lahir tentu akhirnya maling-maling baru, yang lahir rampok-rampok baru, yang dikuras ya harta negara. Hadirin yang saya hormati, ikhlas menerima jabatan dengan keyakinan ini amanah Allah, amanah akan dimintakan pertanggungan jawab. Ini alat untuk berbuat baik, ini alat untuk mengabdi. Kalau cuma digambarkan kekuasaan jabatan sebagai kekuasaan dan fasilitas, itu yang lalu banyak melahirkan rampok-rampok baru. Betul? Iya, kalau jabatan kan gajiannya jelas. Menteri gajinya jelas.
Anggota DPR gajinya jelas, presiden, wakil presiden gajinya jelas. Tetapi ketika fasilitas dan kekuasaan banyak memberikan hasil, jangan heran lalu muncul penjarahan terhadap kekayaan-kekayaan yang justru merupakan milik rakyat. Ikhlas dalam menerima jabatan, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam beramal. Lalu yang kedua, jujur. Tadi siang saudara sholat zuhur apa tidak? Sholat. Yang sholat? Ya enggak. Sebelum sholat zuhur kan saudara berwudu. Waktu berwudu kan saudara berkemur, memasukkan air ke mulut. Umpama waktu berkemur saudara korupsi, dikit saja airnya saudara minum, jangankan hansip, jangankan satpam, jangankan polisi, teman sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur kita korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan itu? Ada rasa malu kepada Allah. Alangkah positifnya kalau ini diterjemahkan dalam kehidupan. Sekarang kan kita berpikirnya Allah ditekan. Kamu korupsi ya? Iya, Tuhan kan tahu. Biarin, Tuhan mah tahu, nggak ribut. Nggak ribut katanya. Tapi kalau orang, 3 orang saja tahu, geger kantor. Bayangin, Tuhan aja ditekan, Tuhan diintimidasi, apalagi orang lain. Lahir etika otonom, daya kontrol yang paling ampuh yang muncul dari dalam jiwa kita sendiri. Sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada orang mencaci maki dia, bahkan mengajak dia berkelahi yang menurut ukuran dia mesti menang, tapi karena puasa, maaf, saya bukan gak berani sama kamu, saya sedang puasa. Kalau mau berkelahi juga ntar aja habis buka, segeran dikit berantemnya. Ini shaim, maaf saya sedang berpuasa. Itu merupakan benteng. Orang itu kan kalau lagi puasa kondisi lapar, haus, temperamen kan tinggi. Sedikit tersinggung temperatur naik, sama marah gampang. Kalau waktu begitu dia bisa sabar, ketika kenyang sudah nggak ada masalah. Sabar baik dalam taat kepada Allah. Kalau ibadah berpuasa kita baik, kita yang malam ini pasti bukan kita 20 hari yang lalu. Kita yang malam ini, kita yang sudah ditempa oleh penggojologan Ramadan, ditempa oleh kawah candra di mukanya Ramadan, sehingga membias dalam pembentukan pribadi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak positif dalam meluruskan moral orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jangan sampai terjebak kepada rutinitas ritual. Akhirnya seperti yang sering saya ungkapkan, sholat rajin, maksiat tekun, baca Quran mau, fitnah orang hobi, sedekah ya sedekah, tapi nyolongnya lebih gede dari sedekahnya. Sedekahnya cuma untuk ngumpetin korupsinya. Akhirnya jadi lipstik, akhirnya jadi dekorasi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar punya dampak positif dalam meluruskan moral dan memperbaiki akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Begitulah Ramadan, ada pelaksanaan ibadah puasa. Dan untuk puasa Nabi bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Buat orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan yang tidak dimiliki oleh yang tidak melaksanakan puasa. 2 kegembiraan. Pertama, farhatun indal iftar, kegembiraan menjelang saat-saat berbuka. Hati itu besar, rasa optimisme, padahal bukanya cuma sama tempe, sama tahu, sama ikan asin.
Tapi entah makin dekat maghrib hati makin berbunga, ada kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan. Allahumma lakasumtu, ya Allah hari ini saya laksanakan perintahmu, saya lawan rasa nafsu, saya tempuh lapar, haus, saya tunaikan semua ini. Itu kegembiraan yang puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan kedua nanti di akhirat pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga nikmat, bertemu Allah jauh lebih nikmat. Hadirin yang saya hormati, bahkan di surga ada sebuah pintu yang khusus disiapkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Tidak bisa masuk ke pintu itu kecuali orang yang puasa. Dan pintu itu disebut pintu Rayyan, Babur Rayyan, pintu Rayyan, yang hanya boleh dimasuki orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Hadirin, lalu yang berikutnya ibadah puasa ganjarannya abstrak. Kalau ibadah lain kita bisa lihat itu, sholat berjamaah pahalanya begini, haji kalau mabrur pahalanya begitu, sedekah pahalanya begini. Puasa Allah cuma bilang as-siyamu li wa ana ajzibi. Puasa untukku dan aku yang membalasnya. Berapa besar balasan Allah tidak diberitahu. Artinya apa? Kalau saudara kerja, mandor bilang, "Mas, kau kerja sama saya, gajimu sebulan 5 juta." Ketahuan sebulan 5 juta. Kita kan bisa kong-kalingkong. Ada mandor rajin, tidak ada mandor kendor. Pokoknya jatah 5 juta. Tapi kalau mandor cuma bilang, "Mas, kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur." Berapa besarnya nggak dikasih tahu. Aturan seperti ini harusnya membuat kita kerja lebih hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita sama saja 5 juta kalau kerja biasa-biasa. Mungkin jauh lebih besar kalau pekerjaan memuaskan. Mungkin tidak digaji sama sekali kalau pekerjaan sembarangan. Tidak dijelaskannya gambaran pahala puasa menjadi sugesti untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya cintai, yang ketiga soal keagungan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahrin. Satu malam tapi lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sementara itu adanya pada sepertiga yang akhir dari bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Di negeri kita lihat terjadi pergeseran nilai. Awal-awal Ramadan minggu pertama pasar sepi, masjid ramai, full house, meledak. Betul? Padahal Rasul memberikan contoh, kalau sudah masuk sepertiga yang akhir Ramadan, beliau sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu baginda Rasul. Sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Hadirin yang saya hormati, di situ makna meraih kemenangan. Karena itu lebaran lain dengan Idul Fitri. Lebaran siapa saja boleh ikutan, tapi Idul Fitri milik orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Nah, saya kembali kepada Lailatul Qadar. Semua kita, kecil atau besar, sengaja atau tidak, khilaf atau terpaksa, pasti punya yang namanya dosa. Di sini semua yang hadir nih, include saya, apa ada yang tidak punya dosa? Ayo, jujur. Apa ada di antara kita di sini yang nggak punya salah? Apa ada yang nggak punya dosa? Setiap kita, kecil, besar, sedikit, banyak, terlupa, terpaksa, pasti punya salah. Sekarang kalau mau hitung dagang, kita diberi umur 65.
40 tahun penuh dosa, lalu taubat 25 tahun. Menurut neraca hukum dagang belum seimbang. Dosa 40 tahun ditebus taubat 25 tahun menurut neraca hukum dagang. Untung Allah tidak dagang-dagangan kepada kita. Di Ramadan ini Allah ngobrol pahala. Di Ramadan ini Allah membuka pintu rahmah yang seluas-luasnya. Sampai-sampai ada hadis qudsi, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Hadirin yang saya hormati, inilah momentum Ramadan, saat dimana kita melakukan pemutihan diri. Masih ingat cerita dalam kitab Durratun Nasihin? Saya ulang lagi cerita ini untuk sugesti. Ada buajingan tengik pernah membunuh 99 orang. Satu saat hidayah datang kepadanya, terniat ingin bertaubat. Dicarinya seorang ustadz, ketemu ustadz kepala ngajar. Ustadz, ya, apa? Saya mau taubat, diterima apa tidak taubat saya? Emangnya dosa kamu apa? Saya pernah membunuh 99 orang, Ustaz. Ustadznya melotot. Wih, banyak amat. Enggak segampang itu nyawa hak prerogatif Allah. Cuma Allah yang berhak ngambil. Membunuh tanpa alasan yang benar, dosa besar. Dosamu kelewat banyak, Mas. Enggak bisa. Dia vonis lebih dulu kayak surga milik bapak moyangnya. Ini preman kita pikir ini ustadz saya niat baik-baik kok ngomongnya nggak enak. Nah, daripada 99 tanggung, saya lempengin aja nih urusan dah. Dibabat lagi ustadz, tamat, selesai, pas, cepet. Niat taubatnya masih terus. Dia mengembara sampai ketemu seorang ustadz yang bijak. Waalaikumsalam Ustadz. Salam. Ada apa? Ustadz, saya mau taubat, diterima apa enggak sih? Oh, sebelum mentari terbit dari sebelah barat, sebelum napasmu sampai di tenggorokan, Allah akan menerima taubatmu. Boleh jadi dosamu besar, tapi ampunan Allah lebih besar dari dosamu. Begitu Ustaz. Iya. Cuman ngomong-ngomong dosamu apa sih? Ustaz, saya sih tadinya cuma bunuh 99 orang. Terus ada Ustaz ngomongnya nggak enak, jadi saya cukupin 100. Oh, taubatmu diterima asal benar-benar. Cuma begini saja, kampungmu kampung brengsek tuh, lingkunganmu nggak sehat. Kalau kau pulang ke sana lagi, niat taubatmu bisa lentur dan luntur. Kamu pindah saja, hijrah ke kampung lain yang lebih baik. Baik Ustaz, terima kasih. Wah, ngepak koper, pindah. Belum sampai ke kampung yang dituju, ajal datang merenggut nyawa. Ketika ruh keluar dari jasad, ini malaikat rahmah dengan malaikat azab rebutan. Kata malaikat rahmah, ini jatah saya. Orang ini sudah taubat, tempatnya di surga. Kata malaikat azab, nanti dulu. Taubat sih taubat, 100 bagaimana urusannya? Bertengkar. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril, kau adili. Kata Jibril, ukur sajalah mana yang lebih dekat, kampung yang dituju atau kampung yang ditinggalkan. Ketika diukur, kampung yang dituju lebih dekat dari kampung yang ditinggalkan. Kata Jibril, dia jatah malaikat rahmah, taubatnya diterima Allah. Nah, kalau mendengar riwayat seperti ini,
Jangan diartikan bahwa untuk taubat mesti membunuh 100 orang. Ini harus diartikan bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, jangan puas hati dan sombong diri. Kita belum tahu akhir perjalanan hidup ini. Kita hanya berbuat dan berbuat. Kepastian itu haknya Allah. Ada yang masuk neraka karena menyiksa kucing. Ada yang masuk surga walaupun sudah membunuh 100 orang. Bahkan kalau nanti saudara di surga ketemu orang-orang soleh, saudara nggak usah kaget. Itu memang tempatnya di surga. Saudara akan kaget nanti kalau di surga ketemu pelacur. Pelacur masuk surga. Penasaran, saudara samperin, Mbak Yub. Ya Mas, sampean ada di sini, apa Allah nggak salah wesel ini? Iya Mas, saya ini ada di surga sini. Padahal waktu di dunia dulu saya ini siapa Mas tahu kan? Mas juga langganan kan waktu itu. Tapi terus terang saja Mas, waktu di dunia itu saya terpaksa betul. Sejak lahir saya sudah yatim piatu. Sejak kecil sudah yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Akhirnya demi tuntutan perut saya merantau ke kota besar. Ada yang nolong, katanya kerjanya ringan, uangnya lumayan. Apa? Yaitu demi sesuap nasi saya lakoni. Satu malam saya lagi berangkat dagang lewat Masjid Baitul Ihsan. Ada ceramah, saya dengar dari jauh ustadznya pidato, katanya Allah berpesan, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, lalu kau menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Mendengar hadis itu Mas, berlinang air mata saya. Terbayang dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Terbayang orang-orang yang pernah menanamkan modal asing. Dikala itu hidayah datang, saya niat taubat pulang kampung Mas, mudik. Lagi ngepak koper mau mudik, tamu datang, saya bilang mulai malam ini saya berhenti dagang. Taubat saya sebenar-benarnya, taubat saya diterima Allah, walaupun mampir dulu, transit dulu di tempat lain, akhirnya saya sampai juga ke sini. Inilah Ramadan. Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada orang yang tidak pernah salah. Orang baik kalau dia berbuat salah, dia segera sadar, dijadikannya sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa yang akan datang. Maka Nabi berpesan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung benar orang yang kekurangan dirinya menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari-cari kekurangan orang lain sampai lupa dengan kekurangan dirinya sendiri. Hadirin, karena itu menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu malam istimewa. Adanya pada sepertiga yang akhir di malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Nggak bisa pakai ilmu ngancem. Wah ini 21 malam nih, nggak keluar-keluar dari masjid. 22 libur, 23 absen lagi. Nggak bisa seperti itu.
ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. 1000 bulan kira-kira 83 tahun. Rata-rata umur orang sekarang kita ini jarang yang sampai 83. Jarang. Kalau menyontoh Rasul jatah kita 63. Hadirin yang saya hormati, sehingga dikatakan itulah fasilitas yang diberikan Allah kepada umat Muhammad ini. Walaupun umurnya relatif pendek, tapi amaliyahnya tidak kalah dengan umat zaman dulu. Benar, Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Ibadah umatnya berarti panjang, tetapi mereka tidak ada Lailatul Qadarnya. Benar, Nabi Adam umurnya panjang 2000 tahun, umatnya rata-rata sekian, tetapi tidak ada nilai tambah yang diberikan Allah kepada mereka. Kita umat Muhammad ini umur relatif pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun, betul. Tapi bayangkan ada Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, dan 1000 bulan 83 tahun. Kalau 10 tahun berturut-turut memanfaatkan Lailatul Qadar, maka artinya umur kita sudah sama dengan umur umat Nabi Nuh alaihi salam. Kualitas ibadahnya yang saya maksud. Tugas kita memanfaatkan peluang-peluang seperti ini dan mengisinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah. Mumpung Allah menyediakan itu buat kita bersama. Tahun depan nggak ada jaminan kita ketemu Ramadan lagi. Karena itu mumpung senyampang ini diberikan kesempatan memasuki minggu-minggu 10 yang terakhir dari Ramadan, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, dan berusaha lebih banyak di masjid daripada di rumah. Hadirin yang saya hormati, dari pembicaraan singkat yang saya sampaikan, Ramadan menjadi agung oleh karena 3 hal. Pertama, ia dipilih menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karenanya Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karenanya Ramadan juga kita lebih intens memasuki kehidupan Al-Quran sebagai makmum dan kita sebagai imam. Jika Quran adalah imam dan kita adalah makmum, maka konsekuensinya makmum harus ikut imam, bukan imam yang ikut makmum. Yang kedua, keagungan Ramadan ditandai dengan pelaksanaan ibadah puasa. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak dalam memperbaiki moral, meluruskan akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Maka bulan suci Ramadan menjadilah kawah candra di muka, menjadi bulan training, bulan latihan. Saya sering ibaratkan, Mike Tyson masuk latihan, keluar latihan, tindunya makin hebat. Hewitt masuk latihan, keluar latihan, tenisnya makin canggih. Zinedine Zidane masuk latihan, keluar latihan, sepak bolanya makin hebat. Kalau latihan tiap hari, main kalah terus, orang kan ngomong, buat apa latihan? Kita sebulan penuh latihan supaya bulan-bulan sesudah Ramadan nanti kita jangan sampai kalah dalam permainan hidup ini. Hidup ini kan permainan. Ada yang sekarang ini main sebagai pedagang, main sebagai pejabat, main sebagai pengusaha, main sebagai seniman. Hidup ini permainan. Wa mal hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Ini cuma permainan. Senarionya sudah ditetapkan oleh sang sutradara Allah Azza wa Jalla. Ini permainan saja. Maka bermainlah sesuai dengan aturan main. Karena hidup memang permainan. Tapi jangan main-main. Walaupun ini permainan, bermainlah dengan benar.
Jangan main-main. Kalau main-main kalah. Sepak bola permainan, main-main kalah. Bulu tangkis permainan, main-main kalah. Hidup ini permainan, main dengan benar, main sesuai dengan aturan main, main-main kalah. Hadirin yang saya hormati, karena itu 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya. Yang ketiga, ditandai keagungan Ramadan dengan ada nuzulul Quran. Diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Semoga ibadah yang sudah kita kerjakan kiranya diterima Allah. Yang masih akan kita kerjakan, diberikan kita kekuatan zahir dan batin untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baik. Pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan Al-Quranul Karim, kitab suci kita, imam kita, pedoman utama dalam melaksanakan berbagai kegiatan hidup. Pertama, ia berisi akidah yang tujuannya menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda, menyelamatkan manusia dari kemusyrikan, baik syirik yang jali maupun syirik yang khafi. Syirik jali itu syirik terang-terangan, nyata-nyata menyembah berhala, nyata-nyata meyakini Tuhan lebih dari satu. Kalau gitu insya Allah kita aman. Tapi ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidup. Itu syirik khafi. Saya sejak pakai cincin ini rezeki lancar. Cincin. Saya sejak pakai gesper ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Gesper. Ini sejak ada perkutut di rumah ini, bisnis bagus, perkutut. Kalau komputer lebih kita kagumi dari Allah, itulah berhala kita. Kalau pangkat lebih kita utamakan dari Allah, itulah berhala kita. Kalau ilmu lebih kita kagumi daripada Allah, itulah berhala kita. Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, membersihkan keyakinan, meluruskan tauhid dengan konsep akidah. Lalu sisi yang kedua, syariat untuk mengatur kehidupan sesama manusia. Selama ini kalau mendengar syariat yang terbayang oleh kita kan yang serem-serem, dan memang diopinikan sedemikian rupa. Padahal watak syariat itu pertama, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Ini watak syariat Islam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Semua manusia sama. Bukankah ini yang kita perjuangkan dengan tuntutan keadilan? Supaya di Republik ini jangan ada warga negara kelas 1. Supaya di Republik ini jangan ada yang kebal hukum. Supaya di Republik ini hukum jangan seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Syariat mengajarkan al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Ketika mengajarkan orang beramal, Rasulullah kepada putri kesayangan beliau sendiri berkata, "I'mali ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a." Fatimah, beramal kau. Fatimah, solat. Fatimah, puasa. Fatimah, haji. Kalau kau tidak beramal,
aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti. Inilah watak syariat. Tidak mentang-mentang anak kesayangan lalu ada jaminan, sudah Pak, kamu nggak sholat nggak apa-apa, nanti di akhirat ada papi. Tidak. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum. Andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, tidak usah orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Bukankah keadilan macam ini yang kita harapkan? Cuma sayang, selama ini banyak kita mengenal Islam seperti orang buta kenal gajah. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya lain-lain. Orang buta pertama bilang, Pak, gajah tipis lebar kayak kipas. Kenapa? Dia baru pegang telinganya. Orang buta kedua ngotot, goblok itu Pak. Yang betul saya, gajah kecil panjang kayak ular. Kenapa? Yang dia pegang ekornya. Orang buta ketiga lebih marah, dua-duanya tolol Pak. Yang betul itu saya, gajah tinggi besar seperti pohon kelapa, karena yang dia pegang kakinya. Beginilah kita mengenal Islam, seperti orang buta kenal gajah. Frame of reference, kacamata pandangannya tidak total. Baru kenal kaki gajah sudah sok tahu gajah. Baru kenal telinga gajah sudah sok kenal gajah. Kemana-mana pidato, saudara-saudara, gajah tipis lebar kayak kipas. Buat orang yang belum kenal gajah, dia menyesatkan. Buat orang yang sudah tahu gajah, senyum di kulum. Oh, kau baru kenal kupingnya kok. Begitulah kadang-kadang kita baca Quran, ayatnya yang keras, kesannya Islam itu sangar, Islam itu sadis, Islam itu perang. Di sisi lain ada yang adem, sejuk, lalu lahir generasi feminim. Buat saya yang terpenting semua kita perlu. Rasul mengajarkan, la takun ratban fatuksara wala yabisan fatuksara. Jangan lemah, nanti kau diinjak orang, tapi jangan keras, nanti kau dipatahkan orang. Hadirin yang saya hormati, lalu syariat juga punya at-tadrij fit tasri', tahapan dalam melaksanakan syariat. Oleh karena itu, Ramadan yang keagungannya ditandai dengan turunnya Al-Quran harus jadi momentum kembalinya kita kepada Al-Quran. Quran itu imam, kita ini makmum. Saya mau tanya, imam ikut makmum apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Kalau Quran imam dan kita makmum, kita ikut Quran, jangan Quran diminta ikut kita. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam i'tidal, kita i'tidal. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, ambil. Haram menurut Quran, tinggalkan. Kalau dia imam dan kita adalah makmum, mari berimam kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua, keagungan Ramadan ditandai dengan perintah melaksanakan ibadah puasa. Para ulama menyebut puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak, tidak ada unsur sugesti. Kalau kita sholat, orang lihat. Kita sedekah, orang tahu. Kita pergi haji, satu kampung nganter. Kita puasa, cuma kita dan Allah. Pura-pura sholat, ketahuan Pak. Pura-pura sedekah, nggak bisa dong, apa yang disedekahin. Pura-pura haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Keluar rumah, bibir lap yang kering, jalan lemesin dikit, ada angin miring, lemes amat puasa. Sirriyah, abstrak.
Ibadah lain bisa dinilai, wah itu teman kita sodakohnya berani ya. Kok tahu kamu? Kelihatan dari jumlahnya. Itu sholatnya khusyuk ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari geraknya. Tetangga sebelah itu rasa-rasanya hajinya mabrur ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Kalau yang sebelah lagi itu haji tomat. Di Mekah tobat sampai kampung kumat. Ibadah lain kelihatan bisa dinilai, tapi puasa tidak bisa dinilai. Belum pernah saya dengar orang bilang, teman kita puasanya mantap betul ya. Kok tahu kamu? Beludah terus. Nggak ada hubungannya. Oleh karena puasa ibadah sirri, ibadah abstrak, maka yang terbentuk dari ibadah ini pertama keikhlasan. Ini sikap hidup yang paling penting. Orang lain mau puji atau tidak bukan soal. Orang lain mau dengar atau tidak bukan soal. Ini urusan saya dengan Allah. Dari ibadah sirri seperti ini terbentuk keikhlasan, dan itu penting. Ikhlas. Saya menyantuni yatim bukan karena disorot TV, bukan karena masuk majalah, bukan karena dimuat koran, karena Allah. Berbagai fasilitas. Kalau kekuasaan dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan, maka yang lahir tentu akhirnya maling-maling baru, yang lahir rampok-rampok baru, yang dikuras ya harta negara. Hadirin yang saya hormati, ikhlas menerima jabatan dengan keyakinan ini amanah Allah, amanah akan dimintakan pertanggungan jawab. Ini alat untuk berbuat baik, ini alat untuk mengabdi. Kalau cuma digambarkan kekuasaan jabatan sebagai kekuasaan dan fasilitas, itu yang lalu banyak melahirkan rampok-rampok baru. Betul? Iya, kalau jabatan kan gajiannya jelas. Menteri gajinya jelas, anggota DPR gajinya jelas, presiden, wakil presiden gajinya jelas. Tetapi ketika fasilitas dan kekuasaan banyak memberikan hasil, jangan heran lalu muncul penjarahan terhadap kekayaan-kekayaan yang justru merupakan milik rakyat. Ikhlas dalam menerima jabatan, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam beramal. Lalu yang kedua, jujur. Tadi siang saudara sholat zuhur apa tidak? Sholat. Yang sholat? Ya enggak, ya enggak. Sebelum sholat zuhur kan saudara berwudu. Waktu berwudu kan saudara berkemur, memasukkan air ke mulut. Umpama waktu berkemur saudara korupsi, dikit saja airnya saudara minum, jangankan hansip, jangankan satpam, jangankan polisi, teman sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur kita korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan itu? Ada rasa malu kepada Allah. Alangkah positifnya kalau ini diterjemahkan dalam kehidupan. Sekarang kan kita berpikirnya Allah ditekan. Kamu korupsi ya? Iya, Tuhan kan tahu. Biarin, Tuhan mah tahu, nggak ribut. Nggak ribut katanya. Tapi kalau orang, 3 orang saja tahu, geger kantor. Bayangin, Tuhan aja ditekan, Tuhan diintimidasi, apalagi orang lain. Lahir etika otonom, daya kontrol yang paling ampuh yang muncul dari dalam jiwa kita sendiri. Sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada orang mencaci maki dia, bahkan mengajak dia berkelahi yang menurut ukuran dia mesti menang, tapi karena puasa, maaf, saya bukan gak berani sama kamu, saya sedang puasa. Kalau mau berkelahi juga ntar aja habis buka, segeran dikit berantemnya. Ini shaim, maaf saya sedang berpuasa. Itu merupakan benteng.
Orang itu kan kalau lagi puasa kondisi lapar, haus, temperamen kan tinggi. Sedikit tersinggung temperatur naik, sama marah gampang. Kalau waktu begitu dia bisa sabar, ketika kenyang sudah nggak ada masalah. Sabar baik dalam taat kepada Allah. Kalau ibadah berpuasa kita baik, kita yang malam ini pasti bukan kita 20 hari yang lalu. Kita yang malam ini, kita yang sudah ditempa oleh penggojologan Ramadan, ditempa oleh kawah candra di mukanya Ramadan, sehingga membias dalam pembentukan pribadi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak positif dalam meluruskan moral orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jangan sampai terjebak kepada rutinitas ritual. Akhirnya seperti yang sering saya ungkapkan, sholat rajin, maksiat tekun, baca Quran mau, fitnah orang hobi, sedekah ya sedekah tapi nyolongnya lebih gede dari sedekahnya. Sedekahnya cuma untuk ngumpetin korupsinya. Akhirnya jadi lipstik, akhirnya jadi dekorasi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar punya dampak positif dalam meluruskan moral dan memperbaiki akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Begitulah Ramadan, ada pelaksanaan ibadah puasa. Dan untuk puasa Nabi bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Buat orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang tidak dimiliki oleh yang tidak melaksanakan puasa. Dua kegembiraan. Pertama, farhatun indal iftar, kegembiraan menjelang saat-saat berbuka. Hati itu besar, rasa optimisme, padahal bukanya cuma sama tempe, sama tahu, sama ikan asin. Tapi entah makin dekat maghrib hati makin berbunga, ada kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan. Allahumma lakasumtu, ya Allah hari ini saya laksanakan perintahmu, saya lawan rasa nafsu, saya tempuh lapar, haus, saya tunaikan semua ini. Itu kegembiraan yang puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan kedua nanti di akhirat pada saat bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk surga nikmat, bertemu Allah jauh lebih nikmat. Hadirin yang saya hormati, bahkan di surga ada sebuah pintu yang khusus disiapkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Tidak bisa masuk ke pintu itu kecuali orang yang puasa. Dan pintu itu disebut pintu Rayyan, Babur Rayyan, pintu Rayyan, yang hanya boleh dimasuki orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Hadirin, lalu yang berikutnya, ibadah puasa ganjarannya abstrak. Kalau ibadah lain kita bisa lihat itu, sholat berjamaah pahalanya begini, haji kalau mabrur pahalanya begitu, sodakoh pahalanya begini. Puasa Allah cuma bilang as-siyamu li wa ana ajzibi, puasa untukku dan aku yang membalasnya. Berapa besar balasan Allah tidak diberitahu. Artinya apa? Kalau saudara kerja, mandor bilang, mas kau kerja sama saya, gajimu sebulan 5 juta. Ketahuan sebulan 5 juta. Kita kan bisa kong-kalingkong, ada mandor rajin, tidak ada mandor kendor, pokoknya jatah 5 juta. Tapi kalau mandor cuma bilang, mas kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur, berapa besarnya nggak dikasih tahu. Aturan seperti ini harusnya membuat kita kerja lebih hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita sama saja 5 juta kalau kerja biasa-biasa, mungkin jauh lebih besar kalau pekerjaan memuaskan, mungkin tidak digaji sama sekali kalau pekerjaan sembarangan. Tidak dijelaskannya gambaran pahala puasa menjadi sugesti untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya.
Hadirin yang saya cintai, yang ketiga soal keagungan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahrin. Satu malam tapi lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sementara itu adanya pada sepertiga yang akhir dari bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Di negeri kita lihat terjadi pergeseran nilai. Awal-awal Ramadan, minggu pertama, pasar sepi, masjid ramai, full house, meledak. Betul? Padahal Rasul memberikan contoh, kalau sudah masuk sepertiga yang akhir Ramadan, beliau sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu baginda Rasul. Sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Hadirin yang saya hormati, di situ makna meraih kemenangan.